Selamat pagi Sobat Matematika, salam semangat. Kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang dimensi 3. Ini adalah video yang ketiga untuk materi yang sama, yang mana di video sebelumnya sudah kita pelajari tentang jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan sekarang akan kita pelajari tentang jarak titik ke bidang. Bagaimana caranya dan kira-kira seperti apa contoh-contoh soalnya akan kita bahas di video ini. Tonton sampai habis supaya kalian tidak bingung lagi ketika kalian menemukan soal-soal dimensi 3. Selamat belajar. Kita mulai dari teorinya tentang jarak titik ke bidang. Apabila diketahui sebuah titik P dan bidang V, maka jarak antara titik P ke bidang V adalah panjang ruas garis tegak lurus dari P ke bidang V. Proyeksi sebuah titik pada bidang adalah titik potong garis yang melalui titik tersebut dengan bidang, dan garis itu tegak lurus terhadap bidang. Jarak titik terhadap bidang sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada bidang. Kita lihat coba gambar yang ini. Diketahui ada sebuah titik P dan ini bidang V, maka proyeksi dari P pada bidang V, kita misalkan dia P aksen, maka panjang ruas garis PP aksen itu nanti akan tegak lurus terhadap bidang, di mana bidang yang tegak lurus terhadap garis PP aksen, misalkan kita wakili dengan garis yang ini. Sehingga dengan kata lain, kita bisa mencari jarak antara suatu titik terhadap bidang apabila kita tarik garis yang terletak pada bidang yang tegak lurus terhadap garis yang kita tarik juga dari titik P. Sama seperti ini, titik P-nya apabila dia berada di sudut dari bidang V-nya, maka jarak titik P ke bidang V atau PP aksen itu tetap yang tegak lurus terhadap bidangnya, di mana garis yang tegak lurus terhadap PP aksen bisa kita ambil yang ini, atau bisa juga kita ambil yang ini, atau bisa juga nanti kita ambil misalkan yang ini nanti garisnya, di mana itu harus yang tegak lurus terhadap PP aksennya. Untuk gambar yang ketiga, yang ini andaikan ada sebuah titik P diproyeksikan terhadap suatu bidang yang ada di sampingnya, bukan di bawahnya. Kemudian apabila kita tarik garis dari P ke P aksen, itu nanti akan tegak lurus terhadap bidang yang diwakili oleh garis yang ini. Kita bisa menghitung jarak dari suatu titik terhadap garis apabila kita tarik sebuah garis dari titik ke bidang yang tegak lurus terhadap bidang. Itu intinya. Coba kita lihat contoh soal nomor 1. Jarak titik D ke bidang ACH pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk akar 3 adalah. Kita gambarkan dulu kubusnya ABCDEFGH. Maka yang diminta adalah jarak titik D ke ACH. Coba kita gambarkan dulu bidang ACH-nya di mana. Inilah dia bidang ACH. Kemudian yang diminta adalah jarak D ke bidangnya. Kita tarik dulu garis dari D ke B sehingga berpotongan di titik, sebuah titik di sini. Kita tarik garis dari H ke perpotongannya tadi, dan kita misalkan perpotongannya itu adalah titik P. Maka coba kita lihat H di P. Kita angkat dulu segitiganya. Inilah H-nya, kemudian ini D-nya, yang ini dia P. Ini pasti tegak lurus. Yang menjadi pertanyaannya tadi adalah cari jarak antara D ke bidang ini. Berarti HD itu adalah rusuknya juga, maka ini panjangnya adalah akar 3. Kemudian DP adalah setengah dari DB. Ingat, DB adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2 atau S akar 2. S-nya adalah akar 3 dikalikan dengan akar 2, berarti hasilnya adalah akar 6. Sehingga DP-nya adalah setengah dari DB, atau dengan kata lain setengah akar 6. Berarti bisalah kita cari HP-nya dengan rumus Pythagoras, yaitu HP sama dia dengan akar dari HD kuadrat ditambahkan dengan DP kuadrat. Di mana di sini HD-nya adalah akar 3 dikuadratkan ditambahkan setengah akar 6
dikuadratkan. Sama dia dengan akar 3 kuadrat adalah 3 ditambah setengah akar 6 dikuadratkan 6/4. Samakan dia penyebutnya ke per 4. 4 dikali 3 12 tambah 6 berarti 18. Akar 18 adalah 3 akar 2 per akar 4 yaitu 2. Maka HP-nya sudah kita ketahui yaitu 3/2 akar 2. Dari sini bisalah kita cari D ini. Andaikan kita buat ini adalah T, yang kita cari itu jarak antara D ke bidang HP-nya, maka dengan menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali, andaikan ini alasnya DP dikali tingginya HD, sama dia dengan setengah apabila ini alasnya HP dikalikan tingginya adalah T. Setengahnya habis. DP-nya tadi adalah setengah akar 6, kemudian HD-nya akar 3, sama dengan HP-nya 3/2 akar 2 dikalikan dengan T. Kemudian sama-sama kita kali 2, habis setengahnya. Maka T-nya adalah akar 3 dikali akar 6, berarti akar 18/3 akar 2. Oke. Akar 16 per akar 2 itu sama saja dia dengan 18 dibagi 2 yaitu 9. Maka akar 93 dibagi 3 berarti tingginya sama dia dengan 1. Jadi optionnya adalah yang B. Nah di sini saya buat untuk cara keduanya biar lebih gampang nanti kita mencarinya. Apabila ditanya dari jarak D ke ACH, itu nanti sama saja dia dengan sepertiga dari DF, atau dengan kata lain sepertiga dari diagonal ruangnya. Berarti sama dia dengan sepertiga dikalikan diagonal ruangnya adalah S akar 3, atau dengan kata lain di sini S-nya adalah akar 3 dikalikan dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ini mungkin bisa jadi pegangan buat teman-teman nanti, buat sobat matematika semua. Dan apabila ditanya jarak antara F ke ACH, berarti itu otomatis adalah 2/3-nya. Kemudian saya ambil misalkan lagi, jarak titik B ke bidang ACF itu tetap sama dia dengan sepertiga dari BH atau diagonal ruangnya. Apabila saya tanya jarak antara H ke ACF itu sama saja dengan 2/3 dari HB diagonal ruangnya. Jadi saya rasa bisa ya. Contoh kedua, kubus ABCD EFGH dengan P titik tengah EG, Q titik tengah AC, dan HQ sama dengan 6 akar 2. Jarak P ke bidang ACH adalah, kita gambarkan dulu kubusnya, kira-kira seperti ini ya. Ini tadi adalah titik P-nya di tengah-tengah EQ, kemudian Q-nya tadi adalah di tengah-tengah AC, dan coba kita tarik garis dari H ke Q. Yang ditanya tadi adalah jarak P ke ACH. P-nya tadi yang ini, ACH-nya adalah ini. Maka coba kita gambarkan ACH-nya. Oke, ini kira-kira yang hijau itu adalah ACH-nya. Untuk melihat segitiganya, coba kita tarik garis dari P ke Q, kemudian dari H ke P, yang ini. Jadi apa yang bisa kita lihat di sana? Berarti ada sebuah segitiga siku-siku. Inilah dia P-nya, kemudian yang ini dia H-nya, kemudian yang ini dia Q-nya. Tadi dikasih tahu di soal HQ sama dengan 6 akar 2. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah jarak P ke H ACH, atau dengan kata lain jarak P ke garis HQ, karena HQ sudah mewakili ACH. Andaikan ini ya, yang mana itu harus yang tegak lurus. Misalkan ini kita buat dia sebagai T, tetapi yang perlu di sini kita harus cari dulu berapa dia HP-nya, berapa dia PQ-nya. Kalau kita lihat dari gambar,
PQ itu adalah sisi dari kubusnya ya. Maka bisa kita cari ini S-nya, kemudian HP itu adalah setengah dari HF, atau dengan kata lain setengah dari diagonal sisinya. Berarti ini setengah S akar 2. Maka S-nya bisa kita cari, 6 akar 2 dikuadratkan sama dia dengan setengah S akar 2 dikuadratkan ditambahkan dengan S kuadrat. 6 akar 2 dikuadratkan adalah 72 sama dia dengan yang ini akar 2 kuadrat berarti 2S kuadrat per 4 tambah S kuadrat. Samakan dulu penyebutnya ke per 4. 2S kuadrat tambah 4S kuadrat berarti 6S kuadrat sama dengan 72. Dari sini 72 dengan 6 bisa habis yaitu 12. Maka S kuadrat sama dia dengan 4 dikali 12 adalah 48. Atau dengan kata lain S-nya adalah akar 48 atau 4 akar 3. Maka sudah dapat nih. Berarti di sini S-nya adalah 4 akar 3. Kemudian yang ini HP-nya berarti setengah dikali 4 akar 3 dikalikan dengan akar 2 atau sama saja dia dengan 4 dengan 2 habis jadi 2 akar 6. Jadi sudah ketemu, maka dengan menggunakan rumus luas segitiga bisalah kita cari T-nya, yaitu tadi setengah dikalikan apabila alasnya adalah HP dikalikan dengan PQ sama dia dengan setengah dikalikan HQ dikalikan dengan T. Setengahnya kita coret, HP-nya tadi adalah 2 akar 6, kemudian PQ-nya 4 akar 3 sama dia dengan HQ-nya 6 akar 2 dikalikan dengan T-nya. Maka dari sini T-nya adalah 2 kali 4 berarti 8 akar 18 per 6 akar 2 sama dia dengan 8 dibagi 6 berarti bisa sama-sama kita bagi 2 ya. 4 per 3 akar 18 dibagi akar 2 berarti akar 9 atau sama dia dengan 3. Maka hasilnya adalah 4 cm. Dengan kata lain jarak titik P ke bidang ACH itu sama saja dia dengan 4 cm atau A. Contoh soal nomor 3, diberikan balok ABCDEFGH dengan panjang AB-nya 4 cm, BC-nya 3 dan AE-nya 6. Maka jarak titik D ke bidang ACH adalah, coba kita gambarkan dulu baloknya, kira-kira seperti ini. Dan tadi diketahui bahwa AB-nya yang ini 4, kemudian BC-nya dia 3 atau sama saja dengan AD-nya, dan AE-nya atau yang ini berarti tingginya 6 cm. Jarak titik D ke bidang ACH. Ini sama saja seperti contoh soal nomor 1 tadi yang ada pada kubus. Kita tarik dulu garis yang menghubungkan antara ACH. Jadi terbentuk dia segitiganya. Kemudian kita tarik juga garis dari D ke B. Ini kenapa kita tarik? Untuk mempermudah nanti mencari segitiga yang mana yang akan kita gunakan untuk mencari jarak D ke bidangnya. Maka kita tarik garis dari titik potongnya atau dari H ke titik potongnya ini. Yang ini yang warna merah ya. Jadi udah langsung jelas nih. Kita lihat segitiganya yaitu HD ke titik potongnya. Misalkan titik potongnya itu kita buat dia sebagai P. Apabila kita angkat segitiganya tadi, kira-kira seperti ini. Inilah dia D-nya, kemudian yang inilah dia P-nya, yang inilah dia H-nya. Ya, dimana HD itu tadi panjangnya adalah 6, kemudian DP-nya itu adalah setengah dari DB. Coba kita cari dulu DB-nya. DB itu adalah akar dari Pitagoras, ingat ya, siku-siku dia di A, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau sama saja dia dengan berapa nih? Akar 25 atau sama dengan 5.
Maka di P sama dia dengan 5/2. HP berarti bisa kita cari dari Pitagoras, di mana tadi dia siku-siku di mari. HP sama dia dengan akar dari HD kuadrat ditambahkan DP kuadrat. HD kuadratnya adalah 6 kuadrat 36 ditambahkan DP kuadrat 5/2 dikuadratkan 25/4. Samakan dulu penyebutnya. Ke per 4, 4 dikali 36, 144 ditambah 25, itu hasilnya adalah 169/4. Akar 169 adalah 13, akar 4 sama dia dengan 2. Berarti HP-nya sudah ketemu, yaitu 13/2. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa jarak antara titik D ke bidang ACH yang mana diwakili oleh garis HP yang ini. Andaikan kita buat dia sebagai T dengan menggunakan rumus luas segitiga, maka bisa kita cari T-nya, yaitu setengah dikalikan alas kali tinggi DP dikalikan dengan HD sama dia dengan setengah alasnya apabila HP yang kita buat dikalikan D tingginya. Ini habis. DP-nya tadi adalah 5/2. HD-nya sama dia dengan 6. HP-nya tadi adalah 13/2 dikalikan T-nya. 2-nya habis, jadi tinggal T sama dia dengan 6 dikali 5, 30/13. Maka option yang kita temukan adalah yang E. Jadi inilah dia jawaban akhirnya ya. Untuk contoh soal nomor 4 diberikan 5 TABC dengan panjang rusuk AB sama dengan 2, AC sama dengan 4 dan AD sama dengan 8 cm yang saling tegak lurus di A. Jarak titik A ke bidang BCT adalah, kita gambarkanlah dulu 5-nya. Kira-kira seperti ini. Yang mana tadi katanya dia saling tegak lurus dia di A. Berarti ini tegak lurus juga ya masing-masing. Dan jarak antara A ke BCT, maka kita cari garis yang mewakili BCT ini. Dan kita tarik juga dari A ke mari. Yang mana pastinya di sini juga dia akan tegak lurus dan ini juga nanti akan tegak lurus. Oke. Kita lihat tadi panjangnya AB-nya tadi dia 2, AC-nya dia 4, kemudian AT-nya dia 8. Andaikan kita buat titiknya ini adalah titik M, coba kita angkat segitiganya. Ini T-nya, yang ini A-nya, yang ini M-nya. TA-nya itu tadi sudah diketahui, yaitu 8. Kemudian AM itu yang menjadi pertanyaan ya, harus kita cari dulu AM-nya berapa. Dimana lihat segitiga siku-siku CAB, siku-siku di A, maka bisa kita cari BC sama dia dengan akar dari AC kuadrat ditambahkan dengan AB kuadrat. Kenapa? Karena dia tadi siku-siku dia di A, berarti BC-nya pastinya adalah sisi miringnya. Sama dia dengan 4 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 4, 20. Atau sama saja dia dengan 2 akar 5. Maka BC-nya adalah 2 akar 5 yang ini. Berarti bisalah kita cari AM-nya karena dia tegak lurus terhadap BC. Maka AM atau dari rumus luas segitiga, setengah dikali BC dikalikan dengan AM sama saja dia dengan setengah AC dikalikan dengan AB. Setengahnya kita habiskan, BC-nya tadi adalah 2 akar 5. AM yang kita cari, AC-nya tadi adalah 4 dikalikan dengan AB-nya 2. Ini habis, berarti AM-nya adalah 4 per akar 5 atau sama saja dia dengan 4/5 akar 5. Bisa kita buat di sini 4 per akar 5. Maka TM-nya juga bisa kita cari dengan Pitagoras.
yaitu akar dari TA kuadrat ditambahkan AM dikuadratkan, sama dia dengan TA-nya tadi adalah 8 kuadrat ditambah AM-nya 4/5 dikuadratkan, sama dia dengan 8 kuadrat adalah 64 ditambahkan 4/5 itu sama saja dia dengan 16/5, sama dengan akar, samakan penyebutnya ke per 5, 64 dikali 5 itu adalah 320 ditambahkan dengan 16, hasilnya adalah 336/5. Atau bisa kita buat ini nanti jadi 4/21/5. Oke, ini sudah ketemu 4/21/5. Maka jarak antara A ke T M, andaikan kita tarik garisnya yang tegak lurus ya, dan kita misalkan garis yang tegak lurus ini adalah T, maka dengan menggunakan rumus luas segitiga bisa kita cari setengah dikalikan dengan AT dikali AM sama dia dengan setengah dikali TM dikalikan dengan T. Oke, alas kali tinggi, alas kali tinggi. AT-nya sama dia dengan 8, kemudian AM-nya 4/5 sama dia dengan TM-nya adalah 4/21/5 dikalikan dengan T. Akar 5-nya kita coret ya, 4-nya juga kita habiskan, maka T-nya adalah 8/21, atau bisa kita sederhanakan dia menjadi 8/21 Maka opsinya adalah yang C. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari mengenai dimensi 3 ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Dan buat kalian semua jangan segan-segan untuk like dan subscribe video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang akan belajar bersama kita di channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.